Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah kita kuras airnya, kita perbaiki dengan cara yang benar, ini akinya sudah menjadi normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga dalam kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya ya, amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tip untuk teman-teman semuanya bagaimana caranya untuk perawatan aki basah ya. Ini cara untuk menguras ataupun penambahan airnya, dan cara untuk memperbaiki aki basah yang sudah sewak, ngedrop, lemah dan juga tidak menyimpan arus. Oke teman-teman, apa saja yang dibutuhkan? Ikuti videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, kita buang dulu sisa airnya yang ada di dalam aki teman-teman. Kita balik seperti ini. Dan pada saat kita membuang sisa airnya, untuk teman-teman harus berhati-hati ya. Ini karena cairannya sangat keras, dan kalau kena tangan atau kena kulit ini akan panas dan juga gatal ya. Langkah selanjutnya, kita bersihkan tiap-tiap selnya dengan menggunakan air penambah aki teman-teman. Untuk teman-teman jangan menggunakan air tawar ya atau air biasa. Nanti kita bersihkan dengan menggunakan air penambah aki seperti ini yang bertutup biru, agar nanti akinya lebih awet ya, dan sel-selnya juga tidak cepat rusak. Dan pada saat pembersihan atau pengurasan air aki ini, banyak dari teman-teman yang masih salah paham ya. Ini kadang teman-teman menggunakan air tawar atau air biasa, dan juga ada yang menggunakan air panas. Ya, ini yang membuat aki teman-teman tidak awet atau malah cepat rusak. Karena apa teman-teman? Karena air biasa itu mengandung berbagai macam mineral seperti logam, seng, dan juga sebagainya. Dan kalau mengenai sel-sel atau elemen-elemen aki, ini akan mengakibatkan sel atau elemen akinya ini lebih cepat rusak teman-teman. Jadi pada saat kita membersihkan atau menguras aki, ini teman-teman bersihkan dengan menggunakan air aki yang bertutup biru seperti ini teman-teman. Karena air penambah aki ini adalah air sulingan ya teman-teman, atau air murni yang sudah tidak mengandung logam dan juga mineral-mineral lainnya. Sehingga sel atau elemen-elemen aki tidak cepat rusak teman-teman. Untuk pembersihannya ini teman-teman bisa ulangi beberapa kali ya, bisa 3 kali atau 4 kali sampai sel atau elemen-elemennya ini benar-benar bersih, sehingga nanti waktu kita isi arus ya atau penyetruman ini akan benar-benar pulih atau normal kembali. Bisa kita lihat sama-sama teman-teman, ini kerak-kerak dan juga kotoran-kotoran dari sel atau elemennya ini sudah pada keluar ya. Ini sudah pada rontok. Kita ulangi lagi agar nanti lebih bersih sempurna.
Kemudian setelah kita rasa cukup ya, sudah bersih, kita balik seperti ini teman-teman, agar airnya benar-benar bersih ya yang ada di dalam aki, sebelum kita isi dengan cairan akinya. Bisa kita lihat sama-sama teman-teman, setelah kita kuras ya, kita bersihkan dengan menggunakan cairan aki tadi. Ini sel aki atau elemen-elemen akinya sudah bersih ya teman-teman, sudah kelihatan bersih seperti ini. Kemudian kita isi kembali air akinya dengan menggunakan air sur ya teman-teman, atau air aki sur, juga bisa disebut dengan air sir. Ini saya menggunakan air aki sur yang berwarna kuning teman-teman. Sebenarnya ini untuk warna cairan akinya ini tidak berpengaruh ya, bisa yang berwarna bening ataupun juga yang berwarna kuning. Ini sama saja teman-teman. Yang membedakan antara air penambah aki dengan air aki sur ini adalah pada tutup botolnya ya. Untuk air penambah aki ini bertutup biru, sedangkan air sir atau air aki sur ini bertutup merah. Kita isi kembali air akinya sampai garis upper teman-teman. Setelah semua terisi, kita pasang kembali penutupnya teman-teman. Untuk tutupnya ini kita bisa pasang setelah pengecasan atau sebelum kita cas. Ini tidak bermasalah teman-teman, atau tidak berpengaruh, karena tiap aki ini sudah ada selang hawa atau selang udaranya. Kemudian kita lakukan pengecasan dulu teman-teman. Sebelum aki kita pasang pada motornya, kita lakukan pengecasan sampai penuh ya. Untuk pengecasan normal ini teman-teman bisa cas sekitar 2 jam ya. Dan kalau untuk pengecasan yang agak cepat atau pengisian cepat ini teman-teman bisa cas sekitar setengah jam saja. Dan untuk mengetahui aki ini bisa menyimpan arus atau tidak, ini teman-teman bisa lihat pada bagian-bagian air selnya ya. Untuk aki yang normal atau yang bisa menyimpan arus, ini ada gelembung-gelembung seperti mendidih teman-teman. Bisa kita lihat sama-sama, ini sudah ada mulai bergelembung teman-teman. Ini karena di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Ini sudah mulai ada gelembung kecil-kecil yang menandakan ini sudah ada pengisian atau penyimpanan arus. Oke teman-teman, ini tadi videonya saya percepat ya. Ini sudah saya cas kurang lebih sekitar 2 jam. Dan sebelum kita pasang ke motornya, ini kita bersihkan dulu menggunakan air ya. Ini tidak apa-apa ya bagian luarnya.
di bagian kepala bautnya agar nanti tidak menjamur ya. Karena air aki sur ini kalau mengenai bahan-bahan logam ini akan berjamur. Kita bersihkan dulu seperti ini agar nanti tidak merusak kepala bautnya pada saat kita pasang. Ya. Karbu cleaner mas? Karbu cleaner betul? Karbu cleaner betul? Oke teman-teman, ini akinya sudah normal kembali ya, sudah starter jreng kembali. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.